Halo, hai. Jumpa lagi di video belajar bareng yuk bersama saya Helena Teti. Nah, pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang teman yang baik. Namun, menjadi teman yang baik saja tidak cukup ya. Kita juga harus menciptakan pertemanan yang positif. Bagaimana sih pertemanan yang positif itu? Apa saja yang bisa kita lakukan? Belajar bareng yuk. Sebelum sharing tentang cara membangun pertemanan yang baik, kita harus terlebih dahulu mengetahui sebenarnya tujuan kita berteman itu apa sih. Kalau kita iseng-iseng browsing di internet tentang tujuan pertemanan, yang keluar pasti hasilnya membahas mengenai sesuatu yang positif. Contohnya, memberi dukungan emosional, meningkatkan kepercayaan diri, mengusir stres, meningkatkan kualitas hidup, membangun kita pulih dari masalah kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang jelas semuanya positif. Nah, ketika tujuannya saja untuk suatu hal yang positif, hal yang baik, maka kita juga suatu pertemanan itu malah membawa dampak yang tidak baik bagi diri maupun orang lain, berarti itu bukan pertemanan yang positif. Nah, sekarang kita mau belajar bareng bagaimana cara untuk membangun pertemanan yang baik. Untuk membangun pertemanan yang positif harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tidak dapat mengubah perilaku orang lain. Yang dapat kita lakukan adalah mengubah perilaku kita terlebih dahulu. Kemudian, dengan perilaku kita yang sudah tepat itu, kita berharap bahwa orang lain juga dapat memahami dan meniru hal itu juga. Lalu, apa nih yang bisa kita lakukan untuk membangun pertemanan yang positif? Pertama, menjadi diri sendiri, tunjukkan diri kita apa adanya. Jujur pada diri dan jujur pada orang lain. Nah, sebelum kita mampu menjadi diri sendiri, kita perlu untuk terlebih dahulu benar-benar mengenal siapa aku ini. Setelah kita mengenal diri kita juga perlu terlebih dahulu menerima diri kita apa adanya. Seperti yang sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang self-love. Kita tidak perlu mengikuti apa yang orang lain bilang, hanya untuk mendapat teman. Misalnya, kalau kita memang tidak merokok, ya kita juga harus menolak. Tidak perlu kita ikut-ikutan merokok untuk bisa diterima di kelompok itu. Percayalah, kita pasti bisa menemukan kelompok yang bisa menerima kita apa adanya. Bahkan, membantu kita jadi versi diri yang lebih baik. Karena jika kita memulai suatu pertemanan atas dasar ketidakjujuran atau kepura-puraan, maka relasi tersebut akan lebih rentan putus. Ketika menjalaninya pun, kita tidak akan sepenuhnya enjoy, karena kita harus berpura-pura. Kedua, kontrol diri bukan kontrol teman. Contohnya, ketika kita marah, jangan berharap teman yang sabar dan memaklumi segala perilaku tidak baik kita. Sekali lagi, bahwa kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Namun, kita bisa mengontrol perilaku diri kita sendiri. Nah, jadi sebetulnya kita sendiri yang memilih bagaimana perilaku kita ketika ada suatu hal yang terjadi. Misalnya nih, ada teman yang melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Kita bisa memilih untuk mengontrol emosi kita dan berkomunikasi dengan baik ke teman itu atau marah-marah dan memaksa teman kita itu untuk berubah. Tentu, ketika kita mengontrol diri dan memilih yang tepat, maka pertemanan kita pun semakin positif dan nyaman untuk kita dan untuk teman-teman kita. Selain itu, coba bayangkan, ada orang lain yang mencoba untuk mengontrol perilaku kita, menyuruh-nyuruh kita melakukan ini itu yang kita tidak mau. Bagaimana rasanya? Pastinya tidak enak dan kita tidak menyukai hal itu. Yang ketiga, peduli bukan posesif. Kita boleh peduli atau memperhatikan teman kita.
ingin mengetahui keberadaannya untuk memastikan dia baik-baik saja. Tetapi bukan sampai posesif yang kita larang ini itu hanya boleh sama kita, tidak boleh sama orang lain. Kita tetap harus menghargai privasi diri maupun orang lain. Terkadang karena kita sudah merasa sangat dekat dengan teman, kita jadi seakan-akan menjadi terlalu mengatur teman tersebut. Nah, ini biasanya tidak kita sadari karena sudah terlalu akrab. Kita harus sadari ini, kita harus bisa membedakan apakah kita peduli atau terlalu posesif dengan teman tersebut. Tidak ada salahnya berhenti berkomunikasi sejenak untuk membangun diri atau memperlengkapi diri. Keempat, saling memberi pengaruh positif. Ajak teman berkembang bersama ke arah positif, bukan terjebak bersama di hal negatif. Bukan kita ikut teman ke arah negatif karena takut ditolak, tetapi ajak teman untuk mengikuti hal positif yang ada pada diri kita, sehingga bisa bersama berkembang ke arah yang positif. Curhat boleh, tetapi harus berimbang dengan sharing hal positif juga. Jadi, dapat disimpulkan ada beberapa hal penting yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita ingin membangun pertemanan yang positif. Yang boleh dilakukan, pertama, menjadi diri sendiri. Kemudian kedua, mengontrol perilaku diri sendiri. Tiga, peduli. Keempat, saling memberi pengaruh positif. Yang kelima, menghormati batasan yang dimiliki. Nah, sementara yang tidak boleh dilakukan, yang pertama, berpura-pura menjadi orang lain. Kedua, mengontrol perilaku orang lain. Tiga, posesif. Empat, saling memberi pengaruh negatif. Lima, memaksakan kehendak. Nah, sekian video belajar bareng yuk. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia.